dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa. Dan saya percaya ini memberkati banyak orang, yaitu Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya. Hari ini kita kedatangan anak-anak, ya nih murid-murid dari adikku sayang. Sekali lagi ada murid-murid adikku sayang dari Mangga Ubi Jakarta Utara. Tepuk tangan untuk mereka dong, ya, anak-anak yang luar biasa. Gimana sekolahnya? Baik? Oke, puji Tuhan. Iya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Dem? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung pemirsa, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Ya, ada satu topik yang sudah kami persiapkan dengan baik yang berjudul menjadi pemimpin yang lebih baik. Pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita, siapapun kita ini pasti dipimpin oleh seseorang. Ya. Atau siapapun daripada kita, saya percaya kita ini bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, tetapi kita tahu pula bahwa pada waktu pemimpin ini enggak tegas atau kemudian kita mau naik level yang lebih tinggi, pada waktu pemimpin yang enggak kompeten akan terjadi kebingungan. Ya. Nah, pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Namanya siapa, Deb? Caleb Nathaniel Lim. Ya, seorang teman, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari sebuah gereja di kota Surabaya. Nah, saya percaya bahwa topik dan episode hari ini akan memberkati Anda yang ingin atau rindu. Mungkin Anda bertanya dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin menjadi seorang pemimpin lebih baik. Nah, doa Anda sudah terjawab hari ini, oleh karena itu panggil sahabat, teman-teman Anda, langsung kirim Twitter, langsung SMS ataupun email, kasih tahu mereka untuk nonton Good News Program. Kalau misalnya nggak bisa nonton, nggak di Indonesia atau nggak punya televisi tertentu, login ke website kami yang ada di www.anugrah.net, Anda langsung bisa klik. Anda bisa laksanakan bersama-sama dan kami percaya bahwa episode ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang terbeban akan satu hal ini. Amin. Nah pemirsa, sebelum kita masuk ke dalam perdebatan kita, perbincangan kita, diskusi kita yang demikian menarik ya dengan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dalam sebuah organisasi, kita membutuhkan pemimpin dan tentunya harus dilengkapi dengan pengikut. Karena pemimpin tanpa orang yang dipimpin sama dengan nol. Seorang pemimpin begitu penting dalam organisasi. Karena tanpa pemimpin, organisasi tidak bisa berjalan dan tidak mempunyai arah tujuan yang jelas. Namun di zaman sekarang ini banyak pemimpin yang gagal menjadi pemimpin yang baik. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan sebagai penyambung tongkat estafet dari generasi sebelumnya. Amsal 11 ayat 14 berkata, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa." Maka dari itu, kita mau belajar dari narasumber kita hari ini, seorang eksekutif pastor yang sudah dipercayakan memimpin para gembala-gembala dari 33 gereja Mawar Sharon yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini dia, Caleb Nathaniel Lim. Kita yang luar biasa, Crystal dan Kaylee, setiap hari membuat saya tersenyum dan membuat saya kagum melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Setiap hari membuat dia tersenyum karena dia yang paling ganteng sendiri. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice.
dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa sekalian, ada suatu topik yang tadi sudah saya katakan, yaitu menjadi pemimpin lebih baik, dan saya percaya bahwa topik ini akan sangat menarik untuk kita bahas bersama dengan seorang narasumber yang bernama Caleb Nathaniel Lim. Silakan, Deb. Shalom Caleb, gimana kabarnya? Very good, sangat senang berada Ya. di sini, Debbie. Finally you Daniel. made it ya. Ya, akhirnya bisa sampai sini. I'm so happy. Ya. Praise the So Lord. Beberapa privileged. saat yang lalu ada Ya. istrinya Caleb yang Feby udah Safira. datang ya, Feby. Sekarang ada Caleb di sini. Kita Wow. semua sangat diberkati dengan acaranya Feby, dan saya percaya bahwa ini akan as good as it was gitu ya. Saya percaya Or juga. even better. Oke. Bisa perkenalan dulu Ya, deh. perkenalan dulu supaya pemirsa di rumah siapa tahu Caleb ini, siapa apa yang Caleb. kamu gitu. lakukan? Nama saya Caleb. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya adalah memimpin gereja Mawar Sharon, yaitu satu kumpulan gereja-gereja, satu sinode daripada 33 gereja yang berada di seluruh Indonesia hari ini. Posisi saya adalah executive pastor, dan tugas saya adalah memimpin para gembala-gembala di semua kota-kota di Indonesia dan juga mengembangkan mereka, memastikan mereka menjadi pemimpin yang lebih baik, memperhatikan perkembangan rohani dari jemaat-jemaat kami, terutama yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Good. Wow. Tentang keluarga? Tentang keluarga, saya menikah dengan seorang wanita yang amazing, yang Anda telah lihat dalam acara sebelumnya, namanya Feby. She is one of the most important reason dalam kehidupan saya dan source of joy. Dua anak wanita yang luar biasa, Crystal dan Kaylee, setiap hari membuat saya tersenyum dan membuat saya kagum melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Setiap hari mereka. membuat dia tersenyum karena dia yang paling ganteng sendiri dalam Yes, keluarga. begitulah rasanya jika Dikelilingi wanita-wanita. dikelilingi para wanita yang Ya, cantik-cantik luar dan biasa. pintar-pintar. Oke, nah mendengar apa yang dia lakukan, saya percaya bahwa ini dia adalah seorang narasumber yang very kompeten Ya. untuk acara atau Semoga. episode hari ini. Oke, Ya. langsung kita bom dia nih. Kita Oke, serbu dengan silakan pertanyaan-pertanyaan ngebom. supaya kita bisa menjadi lebih baik. Oke, Oke. menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Mungkin saya mau bertanya nih, Caleb, please jelaskan kepada kami definisi pemimpin yang baik itu apa? Oke, definisi pemimpin yang baik sebenarnya adalah tergantung dari sudut pandang kita dalam dunia korporat, berusaha, atau dunia non-korporat. Karena kedua-duanya ini mempunyai sudut pandang kepemimpinan yang sangat berbeda. Tapi ada satu kesamaan, yaitu tugas seorang pemimpin adalah mengusahakan yang terbaik bagi orang-orang yang dipimpin. Jadi pada dasarnya seorang pemimpin exist untuk satu tujuan, yaitu membuat orang-orang yang dipimpin dan kelompok yang dipimpin menjadi lebih baik. Jadi tujuan utama seorang pemimpin adalah itu. Oke. Yes, Nah, bagi saya adalah itu. sekarang kita tahu bahwa di dalam kehidupan seorang pemimpin atau organisasi atau mungkin dalam skup keluarga nih. Tadi saya katakan bahwa setiap daripada kita memang adalah seorang pengikut, tetapi pada saat bersamaan benar nggak nih? Kalau setiap daripada kita yang pengikut tadi adalah menjadi seorang pemimpin, contohnya dalam keluarga. Betul. What do you think about that? Saya berasa seseorang tidak akan dapat memimpin dengan baik jika dia tidak dapat menjadi seorang pengikut yang baik. Oke. Karena That's interesting. yes, Bisa jabarkan nggak kata-kata ini maknanya apa? kepemimpinan bukanlah datang daripada anugerah posisi bagi saya. Oke. Kepemimpinan adalah suatu sikap hidup dan kedewasaan hidup. Seorang pemimpin yang hanya memimpin karena dia ditaruh dalam satu posisi tidak akan menjadi pemimpin yang berguna bagi orang dipimpin. Jadi maksudnya contohnya kalau seorang zaman dulu nih, kalau seorang raja kan istilahnya dia lahir di dalam tanda kutip ditakdirkan Iya. atau mempunyai jalan suratan kehidupan yang crown prince gitulah. Iya. Seorang pangeran yang akan menggantikan bapaknya menjadi seorang, apakah ini yang dimaksudkan juga? Kepemimpinan yang bagi saya adalah kepemimpinan ideal adalah meritokrasi, yaitu kepemimpinan yang datang daripada kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Bukanlah datang karena satu atau dua keadaan membuat dia terpilih, walaupun itu dapat terjadi, tapi pada dasarnya seorang pemimpin tidak akan berfungsi dengan ideal tanpa mempunyai satu kemampuan-kemampuan dasar yang dapat membuat dia membangkitkan orang-orang atau organisasi yang dia pimpin. Kenapa Caleb harus bilang bahwa seorang pemimpin yang baik tidak akan tercipta kalau dia tidak pernah menjadi pengikut yang baik? Apakah karena pada saat menjadi pengikut ada hal-hal yang akan kita pelajari dari pemimpin kita mengetahui kekurangannya, kita mengetahui kelebihannya, lalu kita bisa
memikirkan jalan yang lebih baik gitu. Iya. Maksudnya mengerti bagaimana rasanya pada saat dipimpin. Jadi pada saat maju untuk memimpin kita bisa lebih memperhatikan keadaan pengikut kita. Apakah itu yang Anda maksudkan? Iya, yang saya maksud itu, dan pada dasarnya apa yang membuat kita menjadi pemimpin adalah keberadaan orang yang mau dipimpin. Banyak orang ingin memanggil dirinya sebagai pemimpin, tapi jika tidak ada orang yang mau ikut dia Maka hanya percuma pemimpin. dong. Percuma. Ya, siapa yang dipimpin? Dia hanya memanggil dirinya pemimpin. Dan existence dari seorang pemimpin, arti dari pemimpin, purpose dari seorang kepemimpinan adalah membuat yang dipimpin. Oleh karena itu dia harus mengerti dan mengalami dan memahami segala seluk-beluk daripada orang yang dipimpin. That's why dari bottom. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang pertama dulu deh, dari segi pandang gereja, karena kita semua melayani Tuhan dan yang lain-lain. Nanti kita bicara dari segi korporat nih. Nah, kami melihat nih bahwa banyak gereja-gereja yang lagi kehilangan arah karena pemimpinnya ada, gembalanya jelas ada, bahkan ketua sinodenya juga ada. Ini with all due respect kepada semua gembala dan semua pemimpin sinode. Tetapi rupanya terjadi yang saya sebutkan adalah satu kebingungan dengan arah yang tidak jelas dari pemimpin yang diikutin nih. Gimana nih menurut Caleb nih? Bagi saya jika kita berbicara soal arah, sebenarnya kita tidak sedang berbicara tentang kompetensi. Saya yakin setiap gembala yang Tuhan taruh di dalam kepemimpinan gereja mempunyai kompetensi dasar yang sangat-sangat baik dan qualified. Seberapa buruknya seorang pemimpin itu? Minimum dia punya itu. Salah satu masalah terbesar dalam kepemimpinan yang secara umum sering terjadi adalah kemampuan untuk mengimpartasikan suatu komunikasi kepada orang-orang yang dipimpin. Jadi tadi Caleb mengatakan untuk memperhatikan well-being atau kebaikan daripada orang-orang yang dipimpin. Yang kedua, impartasi. Communication skill, kemampuan untuk menceritakan, kemampuan untuk membuat satu relation dengan yang dipimpin sehingga apa yang ada di dalam hati pemimpin ditangkap dalam hati yang dipimpin dan apa yang ada dalam hati dipimpin mengerti bahwa pemimpinnya tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi nggak bisa saling menduga ya. Pemimpin gua kayaknya maunya kayak gini nih. Atau orang yang gua pimpin kayaknya bisa nggak bisa nih. Ya, semakin banyak menghilangkan praduga semakin baik. Kita akan lanjut ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali dalam Good News program. Bahwa seorang pemimpin harus mengerti di mana orang yang dipimpin berada dan dalam keadaan apa dan memakai cara yang terbaik untuk memimpin orang itu sehingga orang ini dapat berjalan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi pemimpin yang lebih baik, itu adalah topik kita hari ini di Good News program. Langsung aja kepada narasumber kita, Caleb. Nah, Caleb, kepemimpinan itu kalau kita pelajari ya, ternyata ada bermacam-macam tipe kepemimpinan. Salah satunya birokratis, jadi semuanya harus sesuai dengan aturan. Ada yang karismatik atau transformasional, jadi itu yang memberikan inspirasi yang menggebu-gebu gitu ya. Ada juga yang kepemimpinan servant atau hamba. Jadi
menjawab kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Tapi ada juga kepemimpinan yang transaksional. Jadi pokoknya semuanya sesuai dengan job desk yang ada. Nah, dalam hal ini kalau menurut Caleb, yang mana yang paling baik? Menurut saya kepemimpinan adalah tidak bisa diartikan dengan cara yang kuno. Cara kuno kita selalu berpikir pemimpin adalah pemimpin berkata, pengikut mengikuti. Ya. Tapi cara kita melihat kepemimpinan hari ini, terutama untuk melihat kepemimpinan efektif, kita harus mengerti bahwa seorang pemimpin harus mengerti di mana orang yang dipimpin berada dan dalam keadaan apa, dan memakai cara yang terbaik untuk memimpin orang itu sehingga orang ini dapat berjalan melangkah maju. Oleh karena itu tidak ada satu cara yang tepat. Cuman ada satu hal yang saya ingin tekankan, yaitu inspirational leadership. Dimanapun keadaan dari seorang yang dipimpin, mereka selalu membutuhkan inspirasi. Mereka selalu membutuhkan motivasi. Dan setiap orang yang, kita adalah manusia. Dan bisnis kepemimpinan adalah bisnis manusia. Berbicara tentang hati dan perasaan. Dalam keadaan apapun orang yang dipimpin, setiap orang akan secara insting mengetahui jika pemimpin itu peduli akan dia. Dan jika seseorang mengerti bahwa dia dipedulikan, seseorang mengerti bahwa dia dimanusiakan oleh seorang pemimpin, maka selanjutnya secara teknis akan sangat gampang untuk kita membawa dia maju walaupun di dalam keadaan apapun, baik secara otoritatif maupun birokratif maupun inspiratif maupun impartatif dan apapun. Manipulatif sekalipun. Manipulatif itu harus dihindarkan. Oke, jadi model kepemimpinan macam apa itu tergantung dari orang yang kita pimpin dan dari situasi yang sedang dihadapi. Ada waktunya harus otoritatif, tapi ada waktunya juga kita harus inspiratif dan lain sebagainya. Saya rasa gitu itu juga tergantung dari kondisi atau suasana musim yang ada gitu ya. Betul. Karena pada waktu misalnya kondisi lagi aman dan misalnya gereja lagi mau naik ke level yang lebih tinggi, ini tentunya harus ada tatanan yang benar, atau kalau musimnya lagi musim bencana, ini harus otoritatif gitu ya. Jadi ini saya rasa mungkin benar nggak seperti itu? Ya, sangat benar. Satu elemen lebih jika kita berbicara tentang kepemimpinan dalam tubuh Kristus dalam gereja adalah hubungan dari seorang pemimpin yaitu gembala dengan Tuhan. Because kita tidak memimpin hanya dengan human factor dan human ability, tapi kita memimpin dengan revelation daripada kehendak Tuhan atas tubuh Kristus itu. Jadi He is the Lord of the Church. Bagaimana hubungan seorang gembala dengan Tuhan yang dia sembah dan dia percaya ini akan terrefleksikan dengan hubungan dia dengan orang yang dipimpin. Karena seorang pemimpin adalah pengikut daripada Tuhan sendiri. Wow. Gereja. Nah sekarang kita mau nanya nih, bagaimana seseorang bisa mengembangkan kapasitas kepemimpinannya? Karena mungkin ada orang yang berpikir, tapi aku kan hanya pengikut. Mereka tidak sadar bahwa sebagai seorang suami itu harus memimpin keluarganya, sebagai orang tua harus memimpin anak-anaknya, sebagai kakak harus memimpin adik-adiknya. Nah ini gimana? Yang pertama kita lakukan harus merubah konsep kepemimpinan. Sekali lagi saya ingin katakan, kepemimpinan tidak sama dengan pengebosan. Karena Memimpin jika kita berkata pemimpin, kita pikir manajer, kita pikir bos, jenderal, gembala, direktur. Tapi pemimpin adalah seseorang yang mengambil inisiatif. Pemimpin adalah seseorang yang menggali orang yang dipimpin. Pemimpin adalah seseorang yang dapat melihat ke depan dan membawa. Dengan kata lain, jika kita ingin mengembangkan orang-orang yang kita pimpin, dalam pikiran saya ada 3 hal yang kita harus gali. Yang pertama adalah setiap orang lahir dengan keunikan yang luar biasa, karena Tuhan kita Tuhan luar biasa. Oleh karena itu seorang pemimpin yang baik akan mempunyai kepedulian dan hati untuk menggali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam setiap orang yang dipimpin dan organisasi itu. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Kita akan take break dulu ya. Jadi yang bicara dari kekuatan, kita akan take break, kita akan melihat nanti kelanjutan daripada apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik, dan kalau Anda adalah seorang gembala ataupun seorang jemaat atau mungkin Anda seorang kepala keluarga, saya percaya ini adalah sesuatu topik yang sangat penting buat Anda, dan kita akan stay tune dan kembali ke Good News program nantinya. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh.
aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. They are everywhere, against the way, the truth and the life. His children are their prey, make them slaves to drive. So many lies have been told. Nobody rules except ourselves. Nobody needs Messiah, save the world. It's a trap, gonna take you down to hell. It began a long time ago. Jealousy of these. The world is a witness that us all has born to ground. Stop the crowd, burn it down and spread out fear. Now I can hear them, now I can see the kids but die. Yeah, in it do I put my trust. All of shall I be afraid. Lord is my strength and my shield. Almost shall I be afraid.
Fly high. Oh, fly Oke, high. benar-benar fly high. Oke, ribut banget gitu. Oke, keren. Cara main kalian keren banget. Saya nggak ngerti main musik, tapi menurut saya itu very complicated dan wow gitu. Oke, bisa Oke, perkenalkan? juru bicaranya, Oke, saya. perkenalkan namanya. Saya Aji. Di main bass ada Niko, main drum ada Kevin. Oke. Jadi cuma kalian bertiga nih ya. Bertiga aja. Oke, berapa usia kalian range-nya? Kita range-nya sekitar 22. 21, 22. 22. Paling tua dia. Umur berapa? Dia 23. 23 udah tua ya. Berarti saya udah Apalagi kakek-kakek ya. Kita dinosaurus. Udah kakek-kakek. Oke, nah boleh tahu nggak kenapa kalian begitu tertarik kepada warna musik rock? Ini apa ya? Mungkin dulu waktu saya kecil saya sering dicekokin di Purple terus Sama siapa? sama Yang bapak. Oh. Bapak. Di Purple Santana Wow. terus musik-musik blues Gary Moore dari kecil. Dulunya saya nggak suka. Nggak pernah mimpi atau kebayang main biola? Keren banget dong. Oke, mereka sekali main aja sampai keringetan semua gitu ya. Oke, itulah dunia musik rock ya. Nah, Fly High. Oke, boleh tahu nggak apa visi misi kalian sehingga membentuk grup band Fly High ini? Visi kita sih kita pengen jujur dalam bermusik. Jujur dalam bermusik, Ya. artinya apa itu? Artinya kita nggak mau mainkan musik yang nggak kita suka. Oke. Kita pengen mainin musik yang kita suka. Yang kalian Mungkin kalian akan ini ya, sudah pernah menghadapi tantangan gitu, terutama dari generasi yang lebih senior. Karena buat generasi yang lebih senior mungkin dengerin warna musik rock itu pusing kepalanya gitu ya. Dan bagaimana kalian akan jelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa meskipun musik rock yang kelihatannya heavy metal gitu, tapi sebenarnya juga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Iya. Jadi gimana ya? Walaupun musiknya keras, yang penting itu semangat kita gitu. Kita menciptakan lagu, kita persembahkan untuk Tuhan dengan cara kita sendiri. Ya, betul. Jadi kalau kita mainin musik lain, itu kita nggak jujur sama Tuhan berarti. Oh. Mungkin seperti itu. Dan Ya, itu ya. tadi lagu judulnya Shall I Be Afraid ya, benar ya? Ya, Oh, betul. oke. Saya nggak bisa begitu dengar liriknya, kira-kira apa artinya? Jadi artinya itu saya yang bikin, saya tulis ketika saya sedang menghadapi masalah yang cukup berat dan ketika saya pusing juga sama berita-berita zaman sekarang yang korupsi, terus pembunuhan, terus tawuran, pemerkosaan kayak gitu. Aduh, pusing sekali. Jadi kalau kalian pusing main musik kayak gini, pusingnya hilang. Ya, kurang Hebat lebih seperti sekali. itu. Jadi terlahirlah lagu ini ya, Shall I Be Afraid, menghadapi tantangan dunia yang sedemikian parah Ya. keadaannya di akhir zaman ini. Ya, Iya, oke. Ya, saya Jadi, mendengar kalian juga cukup cepat untuk membuat aransemen musik atau membuat musik baru seperti itu. Ya, dengan sedikit pertemuan 1 jam 2 jam bisa cukup. Oh ya? Udah berapa lagu yang pernah grup kalian tulis atau hasilkan gitu? Kita udah tulis sekitar kurang lebih 7 sampai 8 lagu. Berapa? 7 7 sampai 8 sampai lagu? 8 lagu. Ya, Oke. cuma itu Tapi- ditulisnya dengan jangka waktu yang berbeda. Oh, oke. Jadi tapi hanya satu lagu ini ya yang baru masuk dalam album kompilasinya Ya. Christian Rockido Compilation. Ini album Oke. pertama kalian. Ya. Oke. Good, terima kasih. Ya. Kalian udah Selamat mampir di ya News buat program, Fly selamat High. buat albumnya. Terus kalian maju untuk terbang tinggi seperti Raja Wali Amin. dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Good. Oke. Puji Tuhan. Nah, pemirsa di rumah, inilah saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa, terutama buat Anda yang ngefans warna musik rock ya, Anda bisa ikuti kuis ini ya. Pertanyaannya mudah sekali, album keberapakah ya Christian Rockido Compilation ini yang salah satu lagunya ada lagu mereka Fly High ya. Anda bisa berikan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap ya, dan jawaban Anda bisa kirimkan lewat SMS atau Anda juga bisa kirimkan lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Christian Rockido Compilation. Ya, kali ini persembahan dari Fly High. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tempat terbaik atau mencarikan tempat terbaik yang cocok untuk orang yang dipimpin itu membuat perbedaan. Maksudnya positioning.
Positioning dalam bahasa Inggris. Shalom pemirsa, senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda dalam acara News Update. Pemirsa, berita kali ini datang dari Pondok Kasih Anugerah yang ada di Uwetuwu, Sulawesi Tengah. Anugerah Ministries memiliki kesempatan yang luar biasa dapat mengadakan pernikahan massal dan juga pengobatan gratis di Uwetuwu. Seperti apa? Ini dia liputannya. Selama 4 hari dan 3 malam, Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina bersama tim melayani di Pondok Kasih Anugerah, rumah bagi anak-anak binaan Anugerah Ministries, di Uwetuwu yang terletak di pedalaman Sulawesi Tengah. Kali ini kami naik helikopter dari Palu dan Lemowalia untuk menuju ke sana. Tujuan utama dari perjalanan kali ini adalah untuk menyelenggarakan pemberkatan nikah massal. Sepasang guru kami yang ada di Pondok Kasih Anugerah, Fritz dan Masni, merencanakan pernikahan. Dan pemerintah setempat meminta kepada Anugerah Ministries untuk memberkati pernikahan dari pasutri-pasutri yang ada di dusun ini, supaya pernikahan mereka dapat disahkan dan terdaftar di catatan sipil. Selama ini suku Trasingwana di daerah Uwetuwu tidak mempunyai akte pernikahan dan anak-anak mereka tidak mempunyai akte kelahiran. Kami sedang membawa perubahan di daerah ini pada saat lebih dari 20 pasang suami istri mengucapkan janji nikah mereka dalam satu ibadah yang istimewa. Setelah itu, tim medis kami yang terdiri dari 2 dokter dan 1 suster melayani warga setempat dengan baksos medis. Kami membawa 150 kilo obat-obatan. Penduduk di sana tidak mempunyai fasilitas medis sama sekali. Maka orang-orang Wana ini sangat bersyukur atas diselenggarakannya baksos medis ini, di mana mereka dapat memeriksakan kesehatan mereka secara gratis kepada dokter. Hampir 200 pasien kami layani pada hari itu, dan mereka mendapatkan bantuan medis. Pemirsa, demikian News Update hari ini. Jumpa lagi di News Update mendatang. Saya Shirley Lewis beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh, siapakah ku? Menjadi pemimpin yang lebih baik. Seorang pemimpin yang baik pasti ingin menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi buat orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu hari ini kita belajar bagaimana caranya ya, langsung kembali kepada Kaleb. Iya, kembali kepada tadi tentang setelah kekuatan tadi, apalagi yang harus seorang pemimpin lakukan pada waktu dia melihat anak buahnya. Ya, jadi yang pertama adalah kekuatan dan kedua kita berbicara tentang passion. Passion itu adalah apa yang hati orang dipimpin sangat ingin untuk capai. Jadi berarti kalau gitu seorang pemimpin harus mempelajari dong karakteristik daripada orang-orang yang dipimpin ini modelnya seperti apa gitu? Apakah Setiap orang yang kita pimpin adalah seperti senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti firman Tuhan mengatakan orang tua, hei orang tua, anak-anak kamu adalah anak panah seperti itu. Anak panah. Oke, that's good. Dan bagi seorang jenderal atau seorang pemimpin, kita harus mengenal setiap senjata yang ada di hadapan kita. Itu adalah satu tindakan kepemimpinan atau kualitas yang harus dipunyai seorang pemimpin. Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus mengenal tempat terbaik atau mencarikan tempat terbaik yang cocok untuk orang yang dipimpin itu membuat perbedaan. Maksudnya positioning. Positioning dalam bahasa Inggris, positioning. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita mau bandingkan antara satu gereja dan institusi gereja dan juga dunia korporat, ini tentunya hal-hal yang tadi Kaleb katakan ini very aplikatif gitu, to both gitu ya. Nah, kira-kira lebih mudah mana nih, mimpin gereja atau mimpin korporat nih? Oh yeah, that's a Tricky it's a question. debate of the century. Saya akan sangat bias karena saya datang dari sudut pandang seorang gembala. Tapi karena keterlibatan saya di dalam dunia marketplace,
secara objectivity dalam kebiasan saya ingin mengatakan bahwa memimpin gereja adalah satu kepemimpinan yang jauh lebih sulit daripada memimpin suatu perusahaan. Why? The reason, ada satu istilah dalam manajemen, the locus of authority, yaitu sumber otoritas yang dipunyai seorang pemimpin. Oke. Seorang pemimpin dalam dunia corporate perusahaan memimpin dengan otoritas yang ada di atas kertas. Yaitu Anda bekerja dengan saya, Anda mempunyai obligasi untuk melakukan apa yang saya ingin Anda lakukan, yang digantikan dengan kompensasi. Transaksional itu Transactional tadi. leadership. Ya. Sedangkan pemimpin di dalam gereja, seorang pemimpin tidak mempunyai hak apapun untuk memaksa siapapun untuk melakukan apapun di dalam gereja itu. Apalagi kalau voluntarily based. Jadi harus Sangat sukarela voluntary. gitu ya. Satu-satunya cara untuk menggerakkan orang yang dipimpin di dalam tubuh Kristus is by inspirational and is relational. Iya, iya, iya. We lead by love, we lead by example. Ya. Kita memimpin dengan contoh dan kita memimpin dengan kasih. Nah, oke. Tadi saya katakan ada banyak gereja-gereja yang lagi kehilangan arah nih, tetapi saya melihat ada beberapa gereja juga yang lagi thriving. One of them is your church gitu ya. Dan beberapa gereja yang lain yang ada di Indonesia dan Jakarta, di Surabaya, di mana-mana. Banyak gereja yang lagi thriving nih. Rahasia apa yang kalian punya yang bisa dibagikan kepada gereja-gereja yang lagi so-called, lagi menderita ini? Yang pertama saya ingin katakan bahwa pendiri gereja bukanlah manusia. Satu, Karena oke. Yesus berkata di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, alam maut tidak dapat mengalahkannya. Amin, betul. Satu hal yang kita harus sadari, gereja adalah seperti tubuh seperti satu pohon. Jika pohon itu ditanam di tepi aliran air, dan jika satu pohon diperhatikan, dan pohon itu disirami, dan Oke. pohon itu diperhatikan, maka pohon tidak perlu dikasih tahu untuk berbuah, pohon akan Otomatis, berbuah secara otomatis. pada musimnya. Pada musimnya. Ya, Dan ada musim berbunga, ya. ada musim berbuah, Ada musim kering juga. ada musim kering, Ya. tapi dalam kekeringan itu sebenarnya terjadi suatu konsolidasi Ya. untuk perkembangan selanjutnya. Kehidupannya tetap berlangsung. Terus ada kehidupan di dalamnya. Jadi dengan kata lain, saya bukan rahasia, tapi adalah apakah di dalam gereja itu masih mengalir aliran kasih Kristus. Jadi ini yang paling penting ya. For me, bukan that's the bukan bottom line. financial matter, bukan. It's not about money. Oke, bukan tentang uang nih. It's Jadi not pemirsa about sekalian ini bukan tentang uang. human nih. factor. It's Yeah. not about skill. It's not about charisma. It's about the power kasih Tuhan yang dirasakan dan mengalir dari atas menuju ke bawah. Tetapi apa fungsi peran manajerial di dalam manajemen gereja? Karena gereja besar yang lagi thriving atau lagi berkembang dengan pesat, ini mempunyai berbagai macam sumber dana yang sangat besar untuk bisa melakukan ini semua. Sedangkan gereja kecil yang independen ini cuma satu, jemaat cuma 50, nggak bisa ini nih. Gimana nih? Peranan manajemen adalah seperti pipa air Ya, yang mentransfer apa yang masuk dalam pipa itu dan memastikan mengalir kemana seharusnya dia mengalir. oke. Di dalam Saya tubuh setuju. Kristus besar dengan sumber daya yang besar, peranan seorang manajer. Jadi seorang gembala bukan hanya pemimpin, tapi adalah manajer yang mengatur sumber daya, memastikan bahwa segala sumber daya yang dipakai harus mengalir ke daerah yang membawa pertumbuhan, Yang proporsional dan benar. membawa pertumbuhan Ya, betul. dan memenuhi kebutuhan dasar dan memenuhi tujuan daripada gereja itu sendiri. Ya, Demikian pula berlaku di dalam gereja kecil. Sebenarnya dampak bukanlah dari jumlah. Dampak adalah kemampuan seseorang mengalirkan sumber daya ke tempat yang tepat. Amin. ya. Oke, kita akan take a break dulu. Ini Oke. getting hot ya. Yes. Oke, pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi dari seorang narasumber ini, yaitu tentang menjadi pemimpin lebih baik. Tetap bersama dengan kami dan jangan lupa pemirsa sekalian, di layar televisi Anda dan ada nomor-nomor telepon ataupun SMS ataupun email yang bisa Anda hubungi sekarang juga. Kami tahu dalam kehidupan kita mempunyai banyak masalah ataupun mungkin ada yang tahu ada hal-hal yang kami bahas ini yang bersinggungan dengan kehidupan Anda dan Anda ingin menanyakan, Anda ingin didoakan, hubungi kami sekarang juga. Kami percaya Yesus Kristus adalah Gembala Agung dan Dia Amen. sanggup menjawab setiap permasalahan kehidupan kita. Stay tune. Yang sendiri dan juga dapat melihat dan menghilangkan emosi dalam membuat evaluasi itu, dan satu-satunya sumber emosi atau subjektivitas adalah pendapat
love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Our is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Topik leadership ini sangat hangat pemirsa sekalian karena saya pribadi memimpin sebuah organisasi dengan nama Anugerah Ministries, tetapi pada saat yang bersamaan saya adalah seorang warga negara yang dipimpin oleh gubernur daripada kota ini misalnya, ataupun saya adalah seorang anak daripada papa saya misalnya ya, dan banyak hal lagi. Kita kembali kepada Caleb Nathaniel Lim. Ya. Ya. Nah mungkin kita mau bahas dulu tentang problem solving nih ya. Jadi seorang pemimpin yang baik harus punya problem solving skill, bisa bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya menunjukkan cara menyelesaikan masalah. Nah, kalau menurut Caleb bagaimana cara problem solving yang terbaik? Bagi saya, kalau kita berbicara problem solving secara praktis, tidak jauh hubungannya dengan mengetahui what is the problem. Masalah terbesar dari seorang pemimpin adalah sangat sering seorang pemimpin tidak sadar bahwa dia adalah problemnya. Bukan karena kekurangan pemimpin itu. Nah ini pemimpin dengar nggak nih? Pemimpin di rumah mungkin minta tapi maaf karena nih. ketidakmampuan pemimpin atau ketidakmauan pemimpin untuk secara realistis di hadapan Tuhan dan manusia melihat apa yang dia harus lakukan sehingga ini maju, dan itu menjadi problem karena dia adalah problemnya. Ini termasuk memimpin dalam rumah tangga juga ya? Di dalam rumah tangga kalau juga rumah begitu. tangga lagi berantakan atau misalnya hubungan orang tua anak nggak beres nih, bisa nggak ini diaplikasikan? Sangat bisa diaplikasikan. Kehadiran seorang ayah di rumah sangat-sangat dibutuhkan. Tapi jika ayah itu tidak mengerti mengapa dia harus hadir di rumah, maka kehadiran dia tidak akan membawa berkat juga. Jadi apa yang harus dilakukan? Introspeksi diri sendiri, introspeksi keadaan yang terjadi, lalu berdoa, minta petunjuk Tuhan. Yes. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat jujur kepada dirinya sendiri dan juga dapat melihat dan menghilangkan emosi dalam membuat evaluasi itu, dan satu-satunya sumber emosi atau subjektivitas adalah pendapat daripada Tuhan yang dia harus mempunyai hubungan yang dekat. Jadi pada keadaan dia harus objektif, kepada Tuhan dia harus subjektif karena sensitivitas dia akan hubungan dengan Tuhan. Evaluasi tanpa emosi kedengarannya sulit untuk dilakukan ya, karena pada saat kita mempunyai problem yang begitu pelik gitu kan, terus berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin bagaimana caranya kita bisa saling mengemukakan pendapat misalnya tanpa marah, emosi gitu, apalagi kalau anak buah mau kasih tahu pemimpinnya, Pak jangan begini jangan begitu, wah pasti kan marah, namanya juga pemimpin. Satu kualitas yang saya percaya Kristus demonstrasikan dengan luar biasa, membuat dia Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai hati sangat-sangat rendah hati. Dan karena dia rendah hati, dia ditinggikan pada ketinggian yang paling tinggi. Dan untuk seorang pemimpin dapat objektif, sangat diperlukan hati yang rendah hati. Dan bagi saya itu adalah satu kunci praktis. Karena kadang-kadang kita memimpin, kita berasumsi kalau kita kelihatan salah di depan orang yang kita pimpin, maka kita kehilangan otoritas kepemimpinan itu. Sebaliknya, Yesus berkata bahwa in your weakness I am strong. Jangan takut kelihatan lemah, karena pada saat Anda lemah sebagai pemimpin, Tuhan yang kuat melalui Anda. Ketidakmampuan kita sebagai manusia ini rupanya adalah porsinya Tuhan untuk beracara. Yes. Gitu ya. Dan orang yang dipimpin akan melihat bahwa pemimpin ini adalah seorang pemimpin yang tahu posisi dia di hadapan manusia dan dia di hadapan Tuhan. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan orang yang dipimpin kepada seorang pemimpin. Oke, ada pernah nggak mengalami kasus dalam gereja yang Anda pimpin, mungkin ada satu dua hal terjadi dalam organisasi atau dalam satellite church gitu misalnya yang memerlukan hal ini untuk diaplikasikan?
Ada suatu kejadian beberapa tahun yang lalu yang sangat-sangat menyedihkan bagi saya secara pribadi, yaitu seorang pemimpin senior di dalam tubuh Kristus yang kami layani melakukan beberapa hal yang salah yang membuat jemaat resah. Dan yang sangat menyedihkan, setelah upaya mediasi dan upaya rehabilitasi bertahun-tahun, dia secara konsisten menutup-nutupi apa yang dia lakukan dengan salah. Dan apa yang dia lakukan karena dia tidak punya kejujuran dan dia tidak punya keberanian untuk menghadapi kesalahan dia, mengakibatkan keresahan yang begitu mendalam di dalam tubuh Kristus sehingga jemaat tidak merasa damai dan tidak mengalami hadirat Tuhan lagi, dan dia pun mengalami keretakan dalam keluarganya. Dan bagi kami segala sesuatu ada waktunya. Kepemimpinan is a privilege, it's not a right. Kepemimpinan adalah suatu kehormatan, kepercayaan dari Tuhan. Ada waktunya di mana kita harus berani berkata pada Tuhan, Tuhan, saya sedang tidak siap memimpin. Kalau saya harus lengser demi kebaikan orang yang saya pimpin, izinkan saya menjadi pemimpin yang jujur di hadapan Engkau. Saya mau lengser. Jadi wow, itu perlu hati yang gede dong. Hati seorang pemimpin harus selalu lebih besar dan mempunyai lebih banyak ruangan daripada yang dipimpin. Dan disitulah kerendahan hati sangat dibutuhkan. Ya, amin. Puji Tuhan. Wow, ya, kita akan lanjut setelah break ya. Nah, pemirsa, saya mau membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang ibu yang bertempat tinggal di Amurang ya. Dia bersaksi atas terobosan yang sudah dialaminya. Saya bersyukur suamiku sudah berubah, sudah tidak pernah memukul saya. Dia sudah menyayangi saya. Terima kasih atas bantuan doanya. Wow. Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun itu saat ini juga, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Anda harus mempunyai seorang mentor yang dapat berbicara kepada kehidupanmu, yang dapat memberikan satu wejangan nasihat. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anda menyaksikan Good News program di segmen yang terakhir dalam topik kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Oke, Caleb, adakah kata-kata dorongan yang Anda ingin berikan kepada pemirsa di rumah, kepada pemimpin-pemimpin yang sedang menonton pada hari ini? Bagaimana mereka supaya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Encourage them please. Saya ingin katakan sesuatu kepada Anda, dan saya tahu ini suara dari Tuhan. Tuhan belum selesai memakai engkau. Apapun keadaanmu, apapun yang kau rasakan, seberapa besar tantanganmu, Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia yang membangun gereja, bukan engkau yang bangun gereja. Stay there, dipakai oleh Tuhan. Pada saat engkau lemah, Dia yang akan kuat. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jangan tinggalkan posisimu. Dan jika Tuhan beri engkau kekuatan, satu hal yang saya minta, mari kita pakai kekuatan itu seperti Yesus, membasuh kaki setiap murid-murid kita. Di dalam nama Yesus. God is with you.
Amin. Amin. Thank Wow, you, praise the Caleb. Lord. Thank you, Caleb. Thank Oke, you so puji much. Tuhan. There will be next episode ya with you. You Oke, got it. good. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada kitab Keluaran 18. Kita akan melihat Keluaran 18, kita akan melihat daripada ayat 17 sampai dengan ayat 19 ya. Firman Tuhan berkata, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Pemirsa sekalian, ada satu kejadian di mana seseorang yang bernama Musa, seorang pemimpin yang sangat besar. Firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang lebih rendah hati di dalam dunia ini sampai kapanpun juga yang lebih rendah hati daripada Musa, kecuali Tuhan Yesus tentunya. Ya. Nah, ada satu kejadian pada waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir, Musa memimpin sekitar 3 juta manusia. Mereka berjalan kaki pagi, siang, sore, malam. Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya. Pada waktu siang ada tiang awan sehingga menjadi seperti AC di padang gurun. Tahu nggak pemirsa, bahwa di padang gurun itu kalau siang itu bisa sekitar 50 derajat. Kalau malam itu akan ada tiang api yang akan berfungsi seperti perapian yang akan menghangatkan tubuh mereka. Karena dari 50 derajat itu bisa menjadi sekitar 10 sampai 15 derajat. Ya. Nah, tetapi di sini Musa melakukan leadership style-nya dengan satu cara yang sangat konvensional. Di sana digambarkan dalam Keluaran 18 ini bagaimana Musa itu menjadi hakim atas setiap permasalahan 3 juta manusia. Musa harus mendengarkan setiap hari 3 juta macam permasalahan. Ini sesuatu yang sangat besar. Dan kemudian suatu hari seseorang yang bernama Yitro, bapak mertuanya datang mendengarkan bagaimana Tuhan memakai Musa dengan cara yang luar biasa. Tetapi kemudian dia melihat ada 3 juta masalah yang dihadapi oleh Musa setiap harinya. Dia katakan, Musa, kamu gak bisa seperti itu. Yang akan terjadi dengan engkau, kamu akan mati muda. Ya, bukan hanya kamu akan mati muda, masalah daripada 3 juta ini gak akan pernah selesai. Maka kemudian Yitro mulai memberikan nasihat-nasihat. Di sini kita lihat nih, Musa memerlukan seorang Yitro, yaitu seorang coach, seorang mentor yang harus mau mementorkan dirinya. Jadi kami berkata kepada Anda para pemimpin atau siapapun Anda yang lagi dipimpin, tetapi Anda juga seorang pemimpin di rumah atau di toko Anda atau siapapun Anda harus mempunyai seorang mentor yang dapat berbicara kepada kehidupanmu, yang dapat memberikan satu wejangan nasihat, ya, yang dapat memberikan melihat dengan jelas apa yang menjadi rencana atau strategi Tuhan di dalam musim itu dalam kehidupan Anda. Karena pada waktu kita harus berkutat dengan 3 juta permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, pandangan kita menjadi begitu dekat kepada hal yang sangat di depan mata, tetapi melihat jauh mata kita akan kabur. Akan ada Yitro-Yitro yang Tuhan kirimkan dalam kehidupanmu pada waktu engkau mulai berdoa dan minta Tuhan kirimkan seorang Yitro kepadaku. Nah, ini yang terjadi. Kemudian di sana Musa mulai taat. Jadi diperlukan ketaatan. Hati seorang pemimpin, seperti kata narasumber yang Bapak Caleb berkata, seorang pemimpin harus mempunyai hati yang sangat besar, lebih besar daripada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, berdoa pemirsa sekalian supaya Tuhan melebarkan kapasitas hati kita sebagai seorang pemimpin, supaya kita dapat menerima inputan dari orang lain. Pada waktu kita dapat menerima masukan, inputan, kritik-kritik, baik itu kadang-kadang yang tidak membangun sekalipun, kita bisa mulai menerima hal itu dan menyadari bahwa memang benar aku manusia, aku gak sempurna nih. Mungkin cara kepemimpinanku salah. Kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai menyadari bahwa Tuhan mau membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, pemirsa sekalian. Ya, nah Musa mulai merubah sistem leadership style-nya. Dia mulai membuat kepala 100, kepala 1000, kepala puluhan ribu. Ya, dan ini memudahkan dia. Akan ada hierarki yang dibangun oleh Musa, dan ini yang Tuhan minta di dalam kehidupan Anda untuk membangun pemimpin-pemimpin baru di bawah Anda yang bisa dipercayakan akan hal-hal besar yang tidak lagi memerlukan Anda harus di sana setiap saat.
Karena seorang pemimpin, saya membaca sebuah buku dan buku ini berkata, seorang pemimpin itu tidak bisa selalu memberikan solusi, tetapi seorang pemimpin harus memberikan sebuah direction, memberikan throwing the vision, memberikan visi, menjelaskan visi. Karena visi itu kelihatan begitu kabur, nggak mudah untuk mengerti visi Tuhan. Diperlukan waktu bertahun-tahun kadang-kadang untuk memerlukan visi Tuhan. Anak-anak kita, istri kita kadang-kadang bingung, Tuhan berbicara apa kepada suami, kepada bapakku ini. Diperlukan seorang bapak yang mengerti hatinya Tuhan untuk mengerti visinya Tuhan dengan clear. Diperlukan komunikasi yang baik antara suami dan istri bahkan dengan anak-anak. Ya kembali kepada sini. Kemudian yang terjadi, Musa merubah style leadershipnya. Masyarakat menjadi bersuka. Mereka mulai menang akan banyak peperangan. Tetapi yang terjadi, kita tahu bahwa dalam kehidupan perjalanan orang Israel begitu panjang. Singkat cerita akhirnya Musa pun naik pitam. Ya, sampai kemudian akhirnya Tuhan tidak lagi menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan berkata, bangkitkan seseorang yang bernama Yosua. Pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda membangkitkan Yosua di dalam kehidupanmu? Bukan saja engkau memerlukan Yitro, tetapi ada dalam musim kehidupanmu engkau perlu Yosua. Saya berdoa buat Anda para pemirsa sekalian, terutama para pemimpin yang lagi mengalami masalah di dalam kehidupanmu. Anda mungkin saat ini berada di satu persimpangan jalan. Keputusan yang sangat berat yang harus Anda buat. Kadang-kadang Anda harus menjadi seperti Musa yang berbesar hati. Untuk naik ke Gunung Nebo. Untuk hanya melihat Tuhan itu tanah perjanjian tetapi itu bukan hakku. Izinkan Yosuaku untuk masuk ke tanah itu untuk memimpin. Dan aku akan memberkati Yosuaku. Mari pemirsa sekalian, mari para pemimpin-pemimpin. Kami berdoa buat Anda. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemimpin sekarang yang lagi mengalami pergumulan, para gereja, para keluarga, para perusahaan, toko-toko kecil bahkan Tuhan, yang lagi mengalami himpitan di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu besar, yang begitu menyakitkan ini Bapa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia-Mu ada pada saat ini, menggantikan hal-hal yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Kami ucapkan damai sejahtera shalom dari Kristus Yesus kepada kehidupanmu. Dalam nama Yesus aku lepaskan kasih karunia. Aku memberkatimu dengan urapan daripada tahta Maha Kudus. Kami patahkan segala intimidasi. Kami patahkan dan hancurkan semua tipu daya musuh. Kami usir keluar semua sakit hati. Semua ketidak bisa mengampuni, semua kebuntuanmu dalam nama Yesus. Engkau terima mujizat Tuhan. Aku ucapkan mujizat, aku ucapkan pemulihan dalam nama Yesus. Engkau terima pemirsa sekalian, terima. Pemulihan akan bisnismu, pemulihan akan gerejamu, pemulihan akan keluargamu. Engkau terima sekarang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setianya tanpa batas dalam kehidupan pemirsa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan Good News yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami yakin ini sudah memberkati pemirsa pada saat engkau menontonnya ya. Kami harus pamit undur, tapi kami akan kembali lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Pemirsa sekalian, Anda dapat daftarkan diri Anda untuk menerima email blast dari kami atau e-newsletter. Anda masuk ke website kami, Anda masukkan nama dan juga alamat email Anda. Dan saya percaya email-email yang akan kami kirimkan kepada Anda akan membawa kekuatan dan nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.